Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi bersama saya Siti Mutaharo dalam Learning Journal yang ke-9 ini. Nah, pada pertemuan 9 ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Apa saja sih materi pertemuan yang ke-9 ini? Kita simak bersama saya Siti Mutaharo akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi minggu ini Bapak dosen menerangkan tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Mulai menulis artikel jurnal tidak terlalu mudah, namun juga terlalu gampang. Tujuannya untuk menyampaikan suatu media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah, aturan yang mengikat, pedoman dan aturan penulisan. Fungsinya, fungsi karya ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi, aspek penulisan dan aspek isi kajian bidang keilmuan. Adapun aspek bahasa yaitu bahasa tulis ilmiah, aspek sajian, aturan dan gaya selingkungnya teman-teman. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah, yang pertama itu objektif, rasional, kritis dan pembaruan. Proses penulisan penulis, yang pertama itu bahan tulisan, yang kedua kerangka penulisan, yang ketiga itu draft tulisan, yang keempat anatomi pasca penulisan, yang kelima penyuntingan, dan terakhir itu publikasi ya teman-teman. Terus selanjutnya itu prapenulisan, pencarian dan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orisinilitas, kemuktahiran, kedalaman gagasan, mengungkapkan gagasan, ragam bahasa, terus hal-hal teknik penulisannya. Adapun pemahaman metodenya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif teman-teman. Selanjutnya pencarian referensi, bisa dari buku, jurnal dan sebagainya. Datanya itu perencanaan naskah ya teman-teman. Untuk penulisan bersifat universal atau mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku, gaya bahasa selingkungnya, kayak sistematika penulisannya, terus cara merujuk, cara menulis daftar rujukannya, dan penyajian tabelnya, penyajian gambar, terus penulisan identitas penulis, terus draft kasar tulisan, kayak misalkan kata-kata jangan takut untuk menulis gitu teman-teman. Terus anatomi penulisannya, yang pertama itu judulnya teman-teman, judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan, teoritis atau empiris, metode hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Terus daftar pustaka teman-teman. Selanjutnya itu abstrak, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting memuat. Yang pertama itu masalah dan atau tujuan penelitian. Yang kedua itu prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, satu paragraf umumnya itu maksimalnya itu 200 kata. Tidak ada singkatan ya teman-teman, tidak ada singkatan, tidak ada kutipan, tabel, gambar, merek dagang dan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggrisnya. Kata kuncinya itu kata kunci atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas. 3-5 kata itu istilah yang dibahas di dalam artikel teman-teman. Ada di dalam judul atau pembahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus ya teman, atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Selanjutnya itu tentang pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya
ada latar belakangnya atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diliti, status ilmiah, disertai sumber acuan atau data dan referensinya teman-teman. Pertanyaan umum itu tidak perlu sumber. Acuannya itu wawasan rencana, pemecahan masalah, paragraf rumusan, tujuan, penelitian, umumnya itu 3-4 paragraf teman-teman. Terus landasan atau teoritis atau empiris berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian, metodologi uraian terperinci tentang prosedur penelitian, data dan sumber data jenis penelitian itu kualitatif dan kuantitatif ya teman-teman. Spesifikasi model, bagaimana sih data dianalisis, terus adopsi dan modifikasi metode atau ditulis sumbernya, jika ada modifikasi harus dijelaskan ya teman-teman. Bahannya itu analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis sampai diperoleh hasil telah diuraikan dengan terperinci ya teman-teman. Hasil dan pembahasan uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Penyajian bersistem diperjelaskan dengan ilusi, tabel dan gambar. Tabel dan gambar ini sederhana. Data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah, menjawab masalah penelitian atau bahkan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Terus menafsirkan hasil-hasil penelitian atau membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu. Merupakan tempat menulis, mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis, menghubungkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya dengan penunjukan persamaan dan membahas perbedaannya, menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada ya teman-teman. Mungkin jurnal yang ke-9 ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.